Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara. Selamat pagi. Saya percaya bahwa kita sudah masuk ke minggu-minggu Natal dan sukacita Natal sudah mulai tercium di tempat ini. Untuk itu kita juga akan memulai untuk menyanyikan pujian-pujian Natal juga Bapak Saudara. Supaya kita semakin bersukacita menyambut atau merayakan kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Untuk itu mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan dudukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, kemurahan yang begitu hebat dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah pertimbangkan kami tempat ini, saat ini kami akan bermulai untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami percaya kuasa lawatan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami, dan setiap kami akan dilawat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga rindu untuk terus mengingat akan setiap bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang gak pernah berhenti, gak pernah berakhir. Terima kasih Bapak yang baikin hidup kami serahkan semua sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh tepuk tangan meriah buat Tuhan. Hey. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin. Hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Selagi hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin. Selagi hai dunia, alukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Sama-sama kita mau siarkan kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Amin saudara. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di
Waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Sorakan haleluya. We praise you God. Lebih dalam lagi Tuhan, kami rindu datang menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami memberikan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan, sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan. Biar tempat ini penuh dengan hadirat-Mu, dan hati kami juga boleh merasakan akan kelawatan Roh Kudus saat ini Bapa. Jamah setiap kami yang datang dengan letih lesu, kami percaya mereka pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Yang datang dengan sakit penyakit pun kami percaya ada kuasa lawatan Tuhan yang siap menjawab setiap kami dan menyembuhkan setiap kami. Penyakit tidak berkuasa atas kami, masalah tidak lagi berkuasa atas kami sekalipun terus ada, sebab kami tahu kami punya Tuhan yang begitu hebat dalam hidup kami. Thank you God, ini hidup kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Biar nyanyian sorgawi boleh kami nyanyikan di tempat ini Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Engkau berkuasa, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah
kuasa mulia. Biar segala bangsa akan datang menyembah Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dikatakan haleluya. 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 Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari jemaat Tuhan saya katakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang kudus, haleluya. Kami sembah lagi yang memuji Engkau. Haleluya. 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 Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Lebih lagi sorakan haleluya. 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 Kudus dan mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sorak-sorai meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia. Oh, layak dipuji, layak ditinggikan Engkau Tuhan, layak diagungkan Engkau Bapa. Mulia Yesus namanya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan yang hebat. Sembah Dia, oh, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan pikiranmu. Sembah Dia, Yesus, Yesus. Hati kami bergirang karena-Mu Tuhan, hati kami bersorak karena-Mu.
Tuhan mampukan kami menyembah Engkau, Yesus. Biar pujian yang terbaik keluar dari bibir mulut kami, Tuhan. Yesus, kami panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, nama yang ajaib, penuh kuasa, nama yang hebat perkasa, nama yang menyembuhkan setiap kami, nama yang memulihkan kami semua. Mari Roh Kudus Engkau jamah setiap hati kami saat ini. Kami rindu sama Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Bapa. Kami butuh Engkau. Kami nantikan Engkau Tuhan. Biar nyanyian sorak-sorai kemenangan boleh kami naikkan saat ini. Nyanyian kesembuhan, nyanyian kemenangan, nyanyian pemulihan. Yesus layak diagungkan Engkau. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Yesus, Yesus Tuhan. Kami kagum Engkau ya Bapa. Kami kagum Engkau ya Yesus, Yesus. Ya Rama ya Siki, ya dalamnya Engkau menyentuh setiap hati kami Tuhan. Oleh karena hadirat-Mu, kami boleh menikmati akan kebaikan-Mu ya Bapa. Yesus layak Engkau. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan, Kau baik ya Bapa. Kau baik Tuhan, Kau baik ya Yesus. Kau baik Yesus, Kau baik Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun kami lewati lembah kelam, Tuhan ada bagi kami. Sekalipun kami hancur, Engkau ada bagi kami Tuhan. Sekalipun kami berdosa, Engkau ada bagi kami ya Bapa. Oh, Yesus, Yesus.
kebaikan-Mu melebihi setiap ketakutan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu bahkan melebihi setiap kegentaran kami. Kami boleh melewati 2020 yang berat ini oleh karena penyertaan-Mu yang hebat bagi kami Bapa. Mungkin kami kehilangan banyak hal, tapi kami percaya terkadang Tuhan mau paksa kami melepaskan apa yang kami suka, karena Tuhan mau gantikan dengan sesuatu yang hebat. Bapa, ini hati kami, ini tubuh jiwa roh kami yang kami mau persembahkan bagi Tuhan. Kalau mungkin bahkan di akhir-akhir hidup kami saat ini Tuhan, kami jauh sama Engkau, kami gak prioritasin Engkau. Saat ini kami mau nyatakan bahwa Engkaulah yang terutama dalam hidup kami Bapak. Engkau yang terutama dalam setiap rumah tangga kami. Engkau yang terutama dalam pekerjaan kami. Engkau yang terutama dalam pelayanan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Yesus, mari Roh Kudus Kau terus berbicara dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi saat ini. Inalabaya sikiara lama 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 yang lama lama ya sikiara lama. Hinalama lama 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 ya sikiara lama 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 lama. Bahkan kalau engkau saudaraku mau menyatakan isi hatimu sama Tuhan, sampaikan sama Tuhan saat ini. Inalabaya sikiara lama 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 lama. Inalabaya sikiara lama lama. Hinalabaya lama 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 ya siana lama 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 ya siana lama lama ya siana. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami ya Bapa. Oh, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan. Haleluya. Kau layak kami tinggikan, layak kami agungkan ya Bapa. Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Pertama-tama kita akan berdoa untuk gembala sidang
GBI CBM Ganggang Raya, Ibu Pendeta Deborah dan keluarga. Yang kedua, kita akan sama-sama berdoa untuk wakil gembala yang ada di gereja ini, Saudara Agape, Saudara Dika dan Ibu Merlin. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk jemaat GBI CBM Ganggang Raya. Mari kita sama-sama berdoa. Jemaat Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hati kami sudah dibajak lewat pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bersepakat Tuhan berdoa, mendoakan ya Tuhan Yesus Gembala Sidang GBI CBM Ganggang Raya. Kami berdoa menyerahkan Ibu Pendeta Deborah dan juga Tuhan Bapak Paulus Parulian Tambunan bersama-sama anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati pelayanan mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Kau berkati keluarga besar mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan beruntung di dalam Engkau Tuhan. Biarlah lewat pelayanan mereka banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bertobat dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapa, menyerahkan wakil gembala yang ada di gereja kami. Biarlah Engkau memberkati saudara Agape Tambunan, Kau berkati saudara Dika Permana, dan juga Engkau berkati Ibu Merlin dan anak-anak Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Bapa Engkau pakai mereka lebih sungguh dan heran lagi. Biarlah lewat mereka nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan Yesus jemaat yang ada di GBI CBM Ganggang Raya. Tuhan berkati semua pergumulan daripada jemaat. Jika ada di antara jemaat yang sakit saat ini, kami percaya bahwa Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib yang sejati, Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Jika ada jemaat yang bergumul untuk tempat tinggal, kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup memberikan tempat tinggal yang layak kepada mereka. Jika ada jemaat yang bergumul untuk pekerjaan, kami percaya bahwa mereka sudah menerima pekerjaan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Jika ada jemaat yang bergumul saat ini untuk pasangan hidup, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka, pasangan yang takut Tuhan, yang cinta akan Engkau Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga menyerahkan ibadah raya pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati WL Singer, semua pemain musik, bahkan juga pemegang multimedia, pengatur sound system. Engkau berkati bahkan juga hamba-Mu Bapak Supriyonggo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah turunlah urapan dari sorgawi atas hamba-Mu Bapak Supriyonggo. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang berasal daripada Engkau, dan semua jemaat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan akan diberkati ya Tuhan Yesus Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama juga mendoakan bangsa dan negara kita. Kita berdoa kepada presiden kita, wakil presiden, bahkan juga kita berdoa untuk COVID-19 supaya negara kita betul-betul dilepaskan dari COVID-19. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga mau bersatu hati berdoa ya Tuhan Yesus, membawa negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa negara Indonesia adalah negara yang takut akan Tuhan, cinta akan Engkau Tuhan. Turunlah Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kau berkati presiden kami Bapak Jokowi, Tuhan berkati wakil presiden Bapak Aruf Amin, Tuhan berkati juga Tuhan gubernur, wakil gubernur ya Tuhan Yesus, semua kabinet yang ada, bahkan juga MPR, DPR, Polri, TNI, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berkati wali kota, camat, bahkan juga lurah, RT, RW, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan boleh Tuhan Yesus mengerjakan tugas mereka dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lepaskan negara kami dari teroris, Engkau lepaskan kami dari ISIS, Tuhan Engkau lepaskan negara kami dari perpecahan. Kau juga berkati ekonomi negara kami. Biarlah Tuhan jadikan negara kami negara yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Negara kami akan dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa luar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Engkau lepaskan negara kami dari COVID-19. Tidak ada lagi ya Tuhan Yesus masyarakat kami yang terpapar COVID-19.
COVID-19, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mematikan virus bakteri lewat COVID-19 ini. Kami tolak penyakit sampar atas negara kami, negara Indonesia, bahkan negara-negara luar yang saat ini Tuhan Yesus Bapa kena dengan COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga berkati rumah sakit rujukan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Engkau berkati para medis, bahkan juga relawan, perawat. Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus gugus depan, Tuhan juga berkati. Bahkan semua orang ya Tuhan Yesus Bapa, ilmuwan-ilmuwan yang ada di bangsa ini, Tuhan memberikan kepintaran, kepandaian, kecerdasan kepada mereka, sehingga mereka bisa Tuhan Yesus mendapatkan vaksin untuk mematikan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Bapa, khususnya kepada jemaat GBI CBM Ganggeng Raya, tidak akan ada satu orang pun yang terpapar COVID-19, karena Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjauhkan mereka, Tuhan melepaskan mereka dari penyakit sampar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana Natal Tuhan, pada tanggal 24 nanti Tuhan, biarlah Engkau berikan keamanan yang terbaik Tuhan. Semua Tuhan umat-Mu yang akan merayakan Natal pada tanggal 24 Desember Bapak, semua gereja yang akan mengadakan ibadah, bahkan juga Tuhan lewat online, kami juga berdoa biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan di atas segala-galanya. Inilah doa kami Tuhan, meteraikan setiap kemenangan yang telah kami capai lewat doa syafaat kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa-Ku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel.
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan beserta. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan. Sebab Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau setia, Kau setia Tuhan. Yes. Kau kuatkan setiap kami. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan Immanuel. Ya, silakan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan apabila Engkau sudah hadir bersama kami dari awal sampai pertengahan acara yang sedang kami lakukan Tuhan. Kami boleh merasakan kehadirat-Mu, kebesaran-Mu, kasih-Mu yang melengkapi hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan dalam saat-saat yang demikian berat dalam kehidupan kami, di saat COVID melanda, saat kami memerlukan bantuan, baik karena kami sakit, karena kami menderita Tuhan, kami memerlukan Engkau bersama kami. Kami ingin menjadi Immanuel Tuhan, sehingga Engkau selalu bersama kami. Tuhan, jangan biarkan kami yang datang ke tempat ini pulang dengan sia-sia. Di saat kami ingin merayakan hari kelahiran-Mu yang penuh dengan sukacita Tuhan, bila Kau buang segala kesedihan kami, segala penderitaan kami, dan Kau gantikan dengan sukacita dari surga. Datanglah Tuhan, tinggallah bersama kami sampai Engkau nanti datang kedua kali. Persiapkanlah kami, bukalah hati kami Tuhan. Urapilah kami semua yang ada di tempat ini tanpa terkecuali, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan boleh tertanam dan berbuah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Mari yang siap meninggalkan firman Tuhan dan menikmati keindahannya, kita menyatakan amin. Shalom saudara, silakan duduk. Sebetulnya saya mempersiapkan khotbah yang lain tadi, tapi pagi-pagi mendadak saya seolah mendapat seperti petunjuk dari Tuhan untuk membicarakan hal yang lain. Dan saya lihat hari ini luar biasa orang yang datang begitu. Saya tidak mengharapkan begitu banyak. Saya pikir masih seperti hari-hari yang lalu di mana hanya beberapa orang datang. Tapi puji Tuhan, begitu banyak jiwa yang datang dalam ini. Selamat datang Bapak Ibu semua.
Hari ini Tuhan ingin berbicara mengenai kerajaan Tuhan, ya. Matius 6 ayat 33, karena sekarang kita sedang menunggu kedatangan putranya Immanuel dalam hati kita akan bersama-sama mencari di mana itu. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya kira kita semua mengamini ini ya, dan kita semua datang ke tempat ini untuk mencari di mana Tuhan, di mana kerajaan Tuhan. Masalahnya, tahukah kita apa yang dinamakan kerajaan Tuhan? Apa yang kita cari? Ya, apa sebenarnya yang dinamakan kerajaan Allah dan kebenarannya? Dan di mana kita harus mencarinya? Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa mencarinya? Barang apa itu kita nggak tahu. Ya, hari ini Tuhan ingin menyatakan apa sih sebenarnya kerajaan Tuhan dan mengapa kita perlu mencarinya. 35 tahun yang lalu saat saya pertama kali bekerja di perusahaan asing, saya diperintahkan, saya tinggal di Balikpapan ya, kami diperintahkan untuk ke Medan, ke Tanjung Morawa untuk training selama 2 minggu. Dan yang datang situ memang kebanyakan orang Indonesia, tapi juga ada orang Australia, karena perusahaannya multinasional. Waktu itu pesawatnya enggak seperti sekarang ini ya, mungkin setengah jam baru setengah jam satu, dan kita datang di Medan itu saya datang sekitar jam 11, dan di situ sudah ada banyak orang, 10 orang, dan kita tunggu lagi sampai sekitar hampir 20. Kita masih menunggu selama 1 jam, kemudian kita tanya sama sopir minibus yang namanya Pak Yunus, Pak kok enggak jalan-jalan sih, udah lama. Ya, masih nunggu 1 orang lagi. Kita nggak tanya siapa orang itu kan, kita tunggu lagi. Setengah jam lagi pesawat datang lagi. Ada Pak? Nggak ada. Sampai kita tunggu 2 jam. Akhirnya kita tanya, siapa sih Pak yang dicari? Oh, ini namanya Mr. Hastin, Gidalti Hastin. Tahu-tahu dari belakang ini pakai bahasa Ibrani, aduh, lo iku aku rek. Orang itu udah datang saya sudah datang, dia udah duluan. Memang dia keturunan Belanda, tapi orangnya tuh ya kayak kita ini. Jadi dia diem aja, saya kenal dia, cuma nggak tahu kalau namanya Hastin kan. Waduh, kita ya mau ngomong gimana ya, nunggu 3 jam ternyata orangnya udah duduk di situ. Jadi akibat apa? Kita tidak tahu apa yang kita cari. Ya, kita cari kerajaan Allah, yuk cari, lari ke sana. Mana? Oh nggak ada, memang nggak tahu. Sampai katakan bungkuk pun nggak ketemu ya, gitu. Nah, di Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, kita mengharapkan kalau kita di kerajaan Allah itu setiap hari pesta ya kan, makan minum terus, bersuka cita, apapun yang kita inginkan ada. Itu pikiran kita tentang kerajaan Allah kan. Tapi ini dikatakan bukan masalah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bahkan ada orang yang berpikir di kerajaan Allah itu dikelilingi bidadari cantik ya. Wah, kalau saya ke sana seneng, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Bukan itu saudara. Kerajaan Allah itu soal damai sejahtera, soal sukacita yang ada dalam hati kita. Enggak ada hubungannya dengan tadi ya, jasmani kita. Jadi kita sudah mencari hal yang salah ya. Jadi dikatakan lagi, kerajaan Allah adalah mengenai sukacita dan damai sejahtera dalam hati. Terus di mana kita harus mencari? Ini ilustrasi tentang seorang nenek-nenek ya. Ada seorang nenek lagi cari-cari di jalan gini. Ditanyain, "Nek, kamu cari apa?" "Koin saya jatuh." Wah, ada orang yang membantu, lihat, dicari-cari. Ada orang lagi, "Cari apa? Ini nenek, ini koinnya jatuh." Makin lama makin banyak ya, sampai 10 orang lebih. Setelah lama, kok nggak ada. "Loh Nek, tadi jatuhnya di mana?" "Di dalam rumah." "Loh kok cari di sini?" "Karena di situ gelap. Saya carinya di luar." Gitu. Nah, kita mencari di tempat yang salah. Bagaimana kita bisa ketemu? Ya, kalau mau cari ya tanya dulu, tempatnya di mana sih hilangnya tadi? "Oh, tadi waktu saya duduk jatuh." Kita tahu. Enggak terus karena dasar nenek udah tua ya. Lah di tempat gelap kan saya nggak bisa nyari, nggak kelihatan, saya cari di tempat yang terang gitu. Nah, itu kesalahan kita. Ya, di Yesaya 57 ayat 15 mengatakan,
Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, ya, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Firman Tuhan sendiri. Aku bersembayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tempatnya di tempat tinggi, nggak bisa dicari kan, susah. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Orang dunia kalau mau senang perginya ke tempat mall, ya kan, ke tempat yang indah-indah, ke Bali, kemana. Mereka tidak akan menemukan Allah di situ. Kalau kita mau menemukan Allah, mari kita pergi orang yang sedang kesedihan, orang yang sedang kesakitan di rumah sakit. Tuhan berkata, aku ada di sana. Saat kita mengunjungkan orang itu, Tuhan akan datang dalam hati kita. Saat kita membagikan kasih, menghibur mereka, Tuhan berkata, aku akan datang. Jangan mau mencari di tempat yang salah, saudara. Salah satu kesalahan lagi begini. Siapa yang di sini yang kepingin ke Bali? Angkat tangan. Saya. Semua senang ke Bali kan ya? Membayangkan ke Bali. Tapi orang-orang Bali itu sayangnya mereka nggak kepingin ke Bali loh. Bahkan mereka nggak merasakan keindahannya lagi. Ya kan? Wah, ngapain ke pantai, cuma gitu aja. Gitu. Itu masalah manusia. Kita bisa coba hanya menikmati dalam waktu saat kita hanya menjadi tamu. Seperti si sulung ini dalam Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dan bersahabat bersama sahabat-sahabatku. Kasihan deh lu, ya sudah tinggal di rumah, bapaknya yang kaya mau ambil tinggal ambil, mau makan, ini nggak berani. Dia merasakan, kamu enak ya, tinggal di rumah bapakmu kaya sekali, mau makan tinggal makan, mau minum arak, anggur tinggal minum. Enggak sih, aku malah enggak pernah makan minum. Karena apa? Dia tidak merasa tinggal di rumah bapaknya, dia mau makan kambing pun takut minta, coba. Kan enggak kasihan gitu. Ya, ada banyak kita semua mencari kerajaan Allah, yang sudah ada di situ malah tidak merasakannya. Ironik orang bilang ya. Nah, mari kita tanya diri sendiri, apa yang kita perlukan dalam hidup ini, ya. Dan saat kita sudah mempunyainya, jangan biarkan itu terlepas. Jangan lupa itu adalah suatu kebahagiaan. Saat kita bersama saudara-saudara kerabat yang kita kasih dan merasakan sukacita, itu adalah surga. Bukan kita hanya mencari barang-barang yang mewah, ya, yang mengakibatkan saudara kita batu bara itu ketangkap, ya. Itu manusiawi, ya. Dia yang kemudian kita sayangkan kan, sebelumnya dia diwawancarai mengenai bagaimana supaya orang itu tidak korupsi. Wah, diwawancari sampai sama Deddy Corbuzier apa-apa. Setelah diwawancarai malah korupsi, kan membuat orang malu. Tapi itu manusiawi, kita juga bisa gitu. Kita ngomong, wah kok begitu ya, apa munafik. Padahal kita kalau berpikir seringkali kita berbuat hal yang sama. Karena apa? Karena kita belum menemukan sukacita yang dari surga. Hal yang salah lagi mungkin yang perlu dibetulkan. Apa sih aktivitas di surga itu? Apakah seperti tadi tiap hari pesta ketemu, wah seperti kita pesta kemarin Mas Dika di makan, jalan-jalan minta anggur, minum. Apakah surga itu seperti gitu ya? Bayangan kita memang gitu kan? Wah nggak ada sakit, tiap hari seneng dah, nggak usah tidur deh gitu. Nah, Wahyu 4 ayat 2 mengatakan, sebenarnya kalau mau baca tuh Wahyu 4 semua silahkan baca, tapi karena kebanyakan saya potong aja. Wahyu 4 ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Nah, ini Yohanes ya, Yohanes yang di Pulau Patmos mendapat penglihatan tentang kerajaan Allah. Dikatakan di sini dia dikuasai oleh Roh Kudus dan diperlihatkan apakah
kerajaan Allah itu. Dia berdiri, ada sebuah tata, di situ berdiri seseorang, duduk seseorang, ya, yaitu Tuhan sendiri. Silahkan baca itu nanti berikutnya itu juga ada 24 tua-tua, ada makhluk yang mempunyai 4 wajah, ya, wajah singa, wajah raja wali, itu saya skip aja. Tetapi Wahyu 4 ayat 9 dikatakan, dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan surga itu aktivitasnya apa sih? Bukan soal makan minum, soal tiap hari orang itu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Apa enaknya? Kalau Anda belum pernah merasakan enaknya, ya diceritain pun sampai katakan air liur keluar, nggak akan tahu, ya. Tapi kita harus merasakan. Saat kita memuji Tuhan, saat hadirat Tuhan dalam begitulah, itulah surga. Nggak usah jauh-jauh, ya, nggak usah cari tadi kemana-mana, ke Bali kemana, nggak usah cari seperti orang nenek cari koin itu, carilah di dalam hati kita, ya. Dan saat kita memuji apapun yang ada, walaupun saat ini mungkin Anda merasa ada yang mungkin mau makan susah, ada yang sakit, ya, ada yang nggak bisa berobat. Mudah-mudahan tidak ada yang kena COVID, tapi saat ada penyakit datang dan kita masih bersuka cita, Tuhan akan datang, ya. Dan kita sama aja udah di surga. Nah, surga isinya ya gitu, tiap hari nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan. Dan itu rasanya tidak bisa digantikan dengan uang, ya, amin. Nah, itu surga. Tapi kalau mau ke sana, kita nanya ke siapa, ya, siapa yang tahu. Kalau saya mau ke rumahnya Bu Gembala, saya dapat tanya ke Bung, ya, tanya ke Cia, tapi dia nggak tahu pasti. Oh, mungkin setelah Pondok Indah itu maju sedikit, ada gang belok sedikit. Ada kemungkinan kita kesasar. Yang paling tahu itu siapa? Ya Ibu Gembala, ya Aga. Tanya sama Aga, Aga rumahmu mana? Oh, ayo. Ditunjukin dia, sampai mungkin lubang-lubang di jalannya, jangan lewat yang kanan ya nanti kejeglong itu. Bisa itu, ya. Nah, kita mau cari kerajaan Allah, jangan tanya sama saya pun, saya nggak tahu, jangan tanya sama orang Parisi, orang pendeta, nggak tahu. Kita lihat, ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 16. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang tahu cuma siapa? Yesus. Sampai sepatu besi, katakan orang dunia sepatu besi habis pun nggak akan ketemu, ya, karena nggak tahu tempatnya. Cukup datang kepada Yesus, minta, akan diberi Tuhan tunjukkan aku jalan, dan Dia akan membawa kita ke jalan yang hanya diketahui oleh Tuhan. Nah, itu kalau kita mau mencari ke sana. Ada jalan lain lagi yang lebih gampang. Di cerita pewayangan, kalau ada yang suka pewayangan, dulu saya tiap hari baca cerita pewayangan, ya. Ada cerita mengenai Arjuna Sosrobahu. Dia itu mempunyai seorang Perdana Menteri yang namanya Bambang Sumantri. Ini sebetulnya Arjuna Sosrobahu katakan itu, ya, pengejawatan, jadi kayak reinkarnasi dari dewa lah. Nah, istrinya itu bilang, saya kepingin melihat Taman Sriwedari. Taman Sriwedari itu tempatnya jauh sekali, mungkin di sini, mungkin di Sulawesi lah. Gimana mau ke sana? Tapi dia ngidam kepingin datang. Nah, si raja bilang kepada Perdana Menterinya Bambang Sumantri, kamu harus bisa mendatangkan Taman Sriwedari ke sini, gimana pun caranya. Bingung dia kan, gimana cara mendatang. Nah, dia punya adik namanya Sukrosono, adiknya jelek, kecil gitu, tapi dia punya kesaktian. Ini Sukrosono itu dengan kesaktiannya dia bisa mencabut Taman Sriwedari, mendatangkannya dan dipindah ke istana Sosrobahu tadi, ya. Demikian Tuhan Yesus, ya. Di Ibrani 9 ayat 24 dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan apa ini? Ini aja.
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirah Allah guna kepentingan kita. Tuhan sendiri sudah datang ke taman Sribidadari tadi dan dia bisa membawanya kepada kita. Jadi kita nggak perlu menunggu sampai kita mati, ya. Kalau Tuhan datang dalam tubuh kita, kerajaan Allah juga bisa ada dalam diri kita. Kita bisa bersuka cita setiap hari, setiap hari rasanya seperti hari Natal, ya. Nggak cuma tanggal 25 aja kita berbondong-bondong cari hari Natal gitu. Nah, dalam doa Bapa kami, bagaimana cara mendatangkan kerajaan Allah ini ya? Saya pernah ini, nanti selanjutnya mungkin kita akan kupas tuntas mengenai doa Bapa kami. Dulu kita sudah membicarakan mengenai Bapa kami ya. Kemudian kita harus datang sebagai anak, bukan sebagai pengemis, bukan sebagai tamu, tapi sebagai anak. Kemudian dipermuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Baru datanglah kerajaanmu. Kenapa? Tadi disebut saat kita memuji Tuhan, hadirat Tuhan akan datang. Dengan puji-pujian kita akan membuat thy kingdom come, kerajaan Allah datang. Ya. Matius 22 ayat 4 menyatakan, padalah engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia di tempat tinggi, dia bersama orang-orang yang remuk hatinya, tapi juga dia tinggal saat kita memuji Tuhan. Makanya setiap hari di surga itu semua memuji Tuhan, menyembah Tuhan, isinya hanya penyembahan. Kalau kita tadi tidak dimulai dengan nyanyian yang diterima oleh Tuhan, akan susah untuk membuat datang Tuhan dalam hati kita ya. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan akan datang. Amin saudara. Lukas 9 ayat 27, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ada, kalau di bahasa Inggrisnya cuma bukan hanya satu, some. Ada beberapa orang yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Apa artinya tuh dia sekarang masih hidup terus karena kerajaan Allah belum datang. Ini menyatakan Yohanes setelah meninggal dari Pulau Patmos, entah meninggal entah diambil kita nggak tahu. Tapi sekarang kita tidak bertemu lagi setelah dia bertemu dengan Tuhan. Ya, di sini menyatakan saat ini kalau kita minta, kita juga bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bisa melihat kerajaannya dalam hati kita. Jadi ada dua hal. Yang pertama memang secara harafiah, secara benar-benar literally itu Tuhan datang kedua kali itu nanti. Atau Tuhan datang ke pribadi masing-masing yang merindukan Tuhan. Ya. Dan saat ini dikatakan semua duka cita akan lenyap. Nah, dengan ini saya berharap Bapak Ibu tidak perlu menunggu nanti. Ya. Mintalah. Kita tidak akan bisa mencari sendiri, tapi kalau Tuhan mau menunjukkan pada kita, kita pasti akan menemukannya. Amin. Yohanes 21 ayat 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jikalau Tuhan menghendaki dia datang ke dalam hati saya, ke hati Bapak Ibu, itu bukan urusan kita. Itu urusan pribadi dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan buat dia berkenan, mengajak kita melihat dia, supaya dia mau tinggal dalam hati kita. Minta, tiap hari minta. Seperti janda itu, jangan bosan-bosannya. Baca firman Tuhan. Minta, Tuhan aku ingin melihat kerajaanmu datang. Ya. Dan saya pastikan Anda akan memperolehnya suatu hari nanti. Amin. Lukas 18 ayat 17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Protokoler cara masuk. Kalau kita mau ketemu presiden harus ada caranya. Kamu datang kalau Pak Jokowi harus pakai baju putih-putih. Ya, mungkin kalau SBY harus pakai batik.
Ada caranya. Kalau kita mau melihat kerajaan Tuhan, bilang, kamu harus seperti anak kecil. Jangan ada rasa iri hati. Ya anak kecil itu kalau kepengen ya kepengen aja, bukannya karena dia ingin, oh karena kamu punya aku nggak punya. Jadi dari dalam hati, dengan sepenuh hati, Tuhan aku memang ingin, bukan ada datang untuk apa? Wah supaya nanti aku bisa bawa pulang hadiah banyak. Tapi anak kecil kalau seneng ya seneng aja kan, mau mainan ya datang aja. Datang dengan hati seperti anak kecil, hati yang polos, hati yang tulus. Maka Anda akan menemukan. Yang kedua protokolnya, Yohanes 3:5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau Anda cuma dibaptis saja, dibaptis air tidak akan bisa masuk. Memang waktu dibaptis air kita itu disucikan, dibersihkan, badan kita dibebaskan dari dosa. Tapi kalau mau ke kerajaan Allah, Anda perlu roh Allah, perlu Roh Kudus datang dalam hati kita. Kita perlu dibaptis oleh roh, oleh air dan api. Ya, kalau belum itu mungkin Anda senang sebentar akan berbuat dosa lagi. Karena enggak komplit, syaratnya belum lengkap. Baru dibaptis air, belum dibaptis api. Ya, nanti lain kali kita diskusi lagi mengenai baptisan roh. Tapi baptisan roh itu hanya yang bisa melakukan hanya Tuhan Yesus. Ya, kita tidak bisa. Saat kita tadi membaca firman-Nya dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan hati seperti anak kecil, roh Tuhan akan datang dan tinggal dalam kehidupan kita. Saat itu sukacita dari surga tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Amin. Wahyu 22 ayat 17. Ini lagi masa COVID ya, sebelum dijemput COVID ini kita sudah dipanggil sama Tuhan. Dulu-duluan yang mana? Ya, roh dan pengenan perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaknya ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saat ini Tuhan berkata, marilah. Apa jawaban saudara? Ada yang mau datang? Amin. Marilah. Jangan tunggu besok COVID menjemput Anda duluan dulu. Karena kita sekarang tidak tahu, ya hari ini kita hidup, sore sudah dijemput Tuhan. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, it's okay, ya. Kita hidup sini sukacita, mati pun kita juga sukacita. Tapi kalau belum, hati-hati saudara ya. Mumpung belum kasep, terimalah tawaran Tuhan. Marilah datang. Ya. Apa yang akan kita peroleh? Berikutnya. Ini sekarang ada yang disebut new normal ya kan. Kehidupan sekarang sudah berbeda sebelum COVID datang. Kembali kehidupan normal kita bukanlah seperti dulu lagi. Kalau dulu kita kemana-mana nggak usah cuci tangan ya, udah sembarangan lah. Pokoknya saling ngomong gerombolan di depan. Sekarang new normal, cara hidup yang baru adalah jaga jarak, ya, bersihkan tangan, mulut, apa itu kehidupan yang normal, yang baru, yang harus kita jalani. Kita nggak akan kembali ke kehidupan yang lalu seenaknya aja, ya kayak dulu seperti bersin, oi bless you, sekarang go damn you, gitu kan? Nggak bisa sekarang. Kita hidup dalam tatanan baru. Nah, sama juga dengan Tuhan. Ya, Wahyu 21 ayat 4. Ia akan menyaka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi, kesedihan, tangisan atau kesakitan pun tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Saat kita menerima kerajaan Allah dalam hati kita, saat kita menerima Tuhan tinggal dalam hati kita, Ia tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Saat itu kita akan hidup dalam new normal. Tidak ada lagi rasa kesedihan, walaupun dipukul masih ini, tapi kita tidak sedih ya. Kita merasakan sakit, tapi hati kita tetap dipenuhi sukacita. Penyakit maut tidak akan mengalahkan itu.
itu kehidupan baru saat Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Mau Bapak Ibu menerimanya supaya tiap hari kita merasa hari Natal tiap hari malam Christmas ya. Yang terakhir, Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat dan diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Tuhan mengundang kita bukan hanya untuk saat Natalan, ya bukan hanya saat Paskah, bukan saat kita merayakan, tapi Tuhan bilang, berbahagialah engkau yang disuruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Tuhan mengatakan, aku memanggil kamu untuk tinggal dalam kerajaanku, bukan hanya untuk bertamu, ya bertamu Natalan 2 jam pulang sudah sedih lagi. Tuhan bilang, aku ingin engkau tinggal di dalam kerajaanku. Bapak Ibu bayangkan kalau kita tinggal di sana, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, ya. Saat kita melihat sama kita yang ada hanya semua seperti saudara, ya. Dikatakan mungkin bukan saudara sekandung, tapi seolah kita menganggapnya sebagai saudara, tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan agama, yang ada hanya sukacita bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kiranya boleh membuka hati dan pikiran kami, yang membuat kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih. Engkau menghendaki kami bukan hanya sekali merasakan sukacita, tapi selama-lamanya. Tapi kami tidak tahu caranya Tuhan. Dan Engkau sudah membukakan pada kami bagaimana kami bisa mendapatkan kerajaan-Mu saat ini juga, bukan saat kami nanti mati. Tuhan, kami hanya bisa minta kepadamu karena kami tidak tahu caranya. Karena Engkau berfirman, kalau kami minta Engkau akan memberikan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam hati kami. Tinggallah Tuhan Engkau dalam diri kami supaya Engkau boleh membersihkan hati kami sampai sudut-sudutnya, sampai bersih sehingga kami layak untuk tinggal dalam hati-Mu dan merasakan sukacita bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang membawa damai sukacita dari-Mu dan membawa pengharapan baru, kehidupan yang baru, new normal yang baru, hidup selamanya dalam sukacita. Dalam nama Yesus kami mau berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari angkat tanganmu, Tiada katakan, seperti tiada yang seperti Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudaraku, kalau dari hati nuranimu, dari mulut kita ini bahwa tidak ada yang seperti Tuhan, tidak ada yang seperti Dia. Dia memperhatikanmu, Dia melihatmu, Dia menyediakan apa yang kau perlu. Muliakan Tuhan dengan sikap hidupmu. Jangan suka berkelahi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka ribut, jangan suka ngomel, ngedumel, mengeluh. Hormati rumah Tuhan, hormati Tuhan, hormati hamba-hamba Tuhan, hormati dirimu sendiri. Kita muliakan Tuhan sesuai dengan lagu kita. Kita buat Tuhan bersukacita atas sikap dan hidup kita. Ku beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sekali lagi, saya sebagai gembala berdoa kepadamu Bapa, atas kesulitan yang dialami oleh gereja, oleh jemaat. Kami tahu Engkau Maha Besar, Kau berkuasa menolong setiap kami. Kuserahkan ke dalam tangan-Mu jemaat ini, gereja ini, dari anak sekolah minggu, anak remaja, WBI, PBI dan para lansia. Tuhan, kuletakkan ke hadapan-Mu. Kau penolong yang luar biasa. Ketika mereka mendapatkan firman hari ini, firman itu memberi hidup, memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi pengharapan yang luar biasa. Bahwa setiap kami, nama kami tertulis di kitab kehidupan di sorga. Dan setiap kami akan dibawa oleh putramu Yesus Kristus ke sorga mulia. Di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi perbedaan gender, tidak ada lagi rasis, tidak ada lagi ancaman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kau lawat khususnya Tuhan di bulan-bulan Natal ini. Mungkin orang-orang Kristen mengalami kesepian karena tekanan-tekanan dari pandemik. Tuhan, biarlah gairah kami sebagai orang Kristen untuk menyebarkan ajaran-Mu, memuliakan Engkau, tidak menjadi berkurang, tidak mundur Tuhan. Melalui lagu-lagu pujian yang dinyanyikan, gairah kami boleh semakin melambung, bahkan banyak jiwa dimenangkan. Kami memberkati hamba-hamba-Mu di seluruh dunia yang boleh Kau beri kesempatan memberitakan Injil. Para misionaris dimanapun berada, Tuhan, pintu-pintu gerbang penginjilan, gereja-gereja dimanapun berada kami berkati. Jauhkanlah Tuhan dari kematian massal oleh pandemik maupun dari tindakan-tindakan anarkis dari orang-orang jahat. Kami mohon kepadamu, lindungi Tuhan, khususnya gereja-gereja di Poso, di Sulawesi. Tuhan tolong supaya Bapak Jokowi dan
wakilnya Bapak Mahruf Tuhan, sehati sepikir di dalam Tuhan oleh Roh-Mu untuk bisa melaksanakan pemerintahan yang adil, yang beradab, yang damai selama dalam masa pemerintahan mereka. Biarlah tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi keributan, tidak lagi penumpahan darah. Dan Tuhan menolong khususnya TNI dan Polri supaya bisa Tuhan berwibawa, dihormati, dihargai. Tidak terjadi pembiaran kepada tindakan-tindakan anarkis dari siapapun. Sehingga masyarakat boleh mengalami ketenangan, kelegaan. Khususnya di dalam mencoba membangun hidup di masa-masa pandemik ini. Kami berdoa juga Tuhan supaya vaksin yang dibutuhkan betul-betul sampai ke tujuan yang betul-betul pertama kali harus menggunakannya. Supaya tidak diselewengkan sehingga kesembuhan bisa tercapai cepat untuk seluruh bangsa Indonesia. Kami berkati Indonesia Tuhan. Saat ini kami menyerahkan Bapak Supriyonggo yang oleh Roh-Mu pagi ini menyampaikan pesan kepada kami. Yang menguatkan dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Tambahkan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini, panjang umur. Lindungi hamba-Mu ini dalam setiap langkah. Pengurapan-Mu Kau tambah-tambahkan. Juga kepada istri Ibu Lydia. Tuhan, Engkau pakai mereka berdua di masa-masa tuanya untuk lebih dahsyat lagi. Memberitakan Injil, menyenangkan hati-Mu. Kau beri mereka sukacita di dalam melewati kehidupan. Kau berkati semua usaha mereka, aset mereka, lindungi dari si jahat. Lepaskan mereka dari kerugian, dari niat-niat orang jahat. Tuhan menolong, memberi damai sejahtera, memberkati rumah tangga mereka. Memberkati ketiga putri mereka, Laura, Gracia, dan Ayu. Memberkati pekerjaan anak-anaknya, memberkati semua masa depan mereka Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Semua yang memainkan musik hari ini juga kami berkati. Mulai dari WL, Dika Permana dan juga para singer. Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Juga saudari kami Merlin sekeluarga. Yang mungkin masih merasakan Tuhan kesedihan, kekosongan. Karena baru saja Kau panggil pulang suaminya Tuhan Bapak Noce. Tuhan menolong keluarga ini agar memiliki daya tahan dan sukacita, kekuatan melewati masa-masa sukar dan belajar menjadi hidup yang baru sesuai tuntunan Roh-Mu. Supaya di masa kesulitan ini Ibu Merlin pun dan anak-anak tidak jatuh ke dalam dosa. Juga Oma Lois dan seluruh keluarga. Kami memberkati keluarga Banari Tuhan, almarhum Noce Banari. Terima kasih Bapak, kami memberkati semua yang sudah terlibat dalam ibadah ini, jemaat maupun para pekerja. Juga suami hamba yang sedang melayani juga di rumah, berikan dia semangat terus, berkati pelayanan mereka Tuhan, perkumpulan mereka. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mengutus engkau pulang ke rumahmu masing-masing. Dengan kasih-Nya diberkati engkau ketika keluar dari tempat ini. Diberkati ketika engkau masuk ke rumahmu, ke tujuanmu. Diberkati kau sepanjang hari apa yang kau kerjakan. Imanmu bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberikan engkau berkat yang luar biasa, berkat yang istimewa. Tuhan memberkati seluruh kehidupanmu, anak cucumu, generasimu. Tuhan melindungi engkau, memberikan wajahnya kepadamu, memberikan sinar wajahnya kepadamu,
memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu penuhiku. Selamat hari Minggu saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa kebaktian kita ini ada di YouTube saudaraku. Saudara bisa, yang tidak bisa ke gereja online, saudara klik Christ Bride Ministry dan saudara like, jangan lupa melike. Saudara tonton setiap hari ada ibadah pagi yang berbicara tentang hikmat atau Amsal dari Salomo yang ada di kitab Amsal, membahas Amsal setiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Ada juga renungan senja yang 2-3 kali dalam seminggu dari Selasa sampai Kamis. Saudaraku, ambil bagian di dalam memberitakan Injil. Dengan saudara men-share ke orang lain, saudara sudah turut sampai semua orang boleh memiliki karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pulang ke rumah masing-masing.